Halo semuanya, kembali lagi ke pelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini pembelajaran yang akan kita bahas adalah modernisasi dan nilai kekristenan. Dalam beberapa pertemuan terakhir ini kita sudah banyak belajar mengenai modernisasi. Namun secara lebih spesifik, hari ini kita akan belajar dampak modernisasi terhadap mental pribadi remaja, serta pandangan nilai-nilai kekristenan terhadap permasalahan yang disebabkan oleh modernisasi yang berefek buruk terhadap kepribadian remaja. Jadi hari ini kita akan belajar spesifikasinya lebih kepada dampak buruk modernisasi terhadap mental pribadi remaja. Ini bukan berarti bahwa semua hal yang sifatnya modernisasi itu berdampak buruk, tapi yang akan kita bahas saat ini adalah bagian dari dampak buruk yang dihasilkan oleh modernisasi. Sebelum lebih jauh lagi kita mempelajari topik utama pembahasan saat ini, di sini saya menuliskan beberapa instruction yang harus kalian pahami baik-baik. Jadi sebelum video ini dilanjutkan terus-menerus, kalian bisa pause sebentar video ini dan membaca instruction yang sudah saya tulis. Hari ini ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah victim mentality, yang kedua self-justification, dan yang ketiga low-key arrogance. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, adalah victim mentality. Victim mentality, atau jika kita Indonesia kan secara literal memiliki arti mental korban, adalah sebuah personal traits atau sifat personal yang dimiliki oleh seseorang dengan ciri orang tersebut terus-menerus menganggap dirinya sebagai korban. Dan sifat ini muncul seringkali disebabkan oleh sesuatu terjadi di masa kecilnya yang membuat dia terus-menerus merasa bahwa dirinya adalah korban. Di sini saya menuliskan setidaknya ada 4 poin atau 4 foundation, 4 dasar yang membuat seseorang merasa dirinya adalah korban. Yang pertama, mereka percaya bahwa mereka telah disakiti. Yang kedua, mereka percaya bahwa kekerasan yang mereka alami itu bukan disebabkan oleh diri mereka sendiri. Yang ketiga, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghindari atau menghentikan kekerasan tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah puncaknya. Mereka merasa mereka layak mendapatkan simpati. Selain victim mentality, ada juga istilah yang disebut dengan victim playing. Victim playing adalah usaha seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai korban dengan tujuan atau alasan tertentu. Contohnya adalah untuk memanipulasi orang lain, untuk membenarkan dirinya, atau bisa juga untuk mencari perhatian. Dan victim mentality dan victim playing ini juga dapat membawa kepada depresi. Depresi yang seperti apa? Bukan depresi yang benar-benar depresi, seringkali depresi yang dibuat-buat. Karena itu sekarang kalau kita memperhatikan di banyak sosial media seperti Twitter, Instagram, dan bahkan YouTube, itu banyak sekali konten-konten yang isinya mengasihani diri. Contohnya seperti ditinggal pacarnya, atau pacarnya selingkuh, atau ya pokoknya selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Atau contoh yang paling terkenal itu kasusnya Audrey, mungkin tahun lalu kalau tidak salah, yang dimana satu Indonesia mengecam orang yang mempersekusi Audrey, padahal ternyata Audrey juga memiliki kasusnya sendiri. Nah, jadi dengan cara menjadi seorang korban, Audrey ini mendapatkan begitu banyak simpati. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, karena di zaman sekarang ini menjadi orang yang depresi adalah sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang wow. Semakin depresi kita, semakin keren kita. Maka itu film seperti Joker kemarin itu terkenal atau banyak orang yang suka karena menggambarkan bahwa kita nih depresi karena lingkungan dan lain sebagainya. Padahal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, "Jika dunia membenci engkau, ingatlah bahwa dunia telah membenci diriku terlebih dahulu sebelum membenci engkau." Mengapa saya mengambil ayat ini dan apa kaitannya dengan victim mentality? Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita orang-orang Kristen untuk jangan menjadi orang-orang yang lemah. Jangan menjadi orang-orang yang
sepertinya merasa selalu menjadi korban. Memang pada dasarnya dunia ini sudah membenci kita, tapi bukan berarti kita harus bertindak layaknya korban. Kita harus tetap berpegang teguh dengan prinsip kita bersama dengan Kristus untuk selalu kuat apapun yang terjadi. Ketika kita memiliki prinsip yang kuat di dalam Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mudah digoyangkan atau menjadi orang-orang yang terus-menerus mencari alasan agar kita dapat dikasihani terus-menerus. Karena kekristenan yang sejati bukanlah kekristenan yang mengemis-ngemis simpati atau empati dari orang lain, tetapi harapan kita hanyalah kepada Kristus. Oleh karena itu, janganlah menjadi pribadi-pribadi yang mencari alasan agar kita dikasihani oleh orang lain. Selanjutnya adalah self-justification. Self-justification atau pembenaran diri adalah kondisi di mana seseorang berusaha untuk membenarkan perilakunya, yang mana perilakunya ini tidak konsisten dengan kepercayaannya atau keyakinannya. Dan juga dalam usahanya membenarkan perilakunya dia, orang ini akan terus-menerus berusaha untuk menolak atau mendinai setiap dampak negatif yang dihasilkan dari perilakunya. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang ini telah menghadapi yang namanya cognitive dissonance, yang mana akan saya jelaskan di slide selanjutnya apa itu cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah kondisi di mana seseorang memegang dua atau lebih prinsip atau kepercayaan atau nilai yang ternyata saling bertentangan, tetapi dia ingin agar dua prinsip itu dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu dia melakukan segala cara sehingga dua prinsip yang sebenarnya bertentangan ini bisa diterima. Mengapa self-justification atau pembenaran diri ini merupakan sifat yang harus kita hindari? Kita harus melihat fakta saat ini bahwa orang dimanapun berusaha untuk tampil beda dengan berbagai macam tujuan. Untuk popularitas, agar bisa tampil beda dibanding orang lain, untuk eksistensi, untuk mencari perhatian, sehingga banyak norma-norma atau nilai-nilai moral yang mulai dihilangkan. Tetapi ketika orang itu disalahkan, mereka akan terus-menerus mencoba menjustifikasi bahwa diri mereka melakukan hal yang benar. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh kalau kita lihat di YouTube atau Instagram, itu banyak sekali video-video permintaan maaf atau klarifikasi. Dan kalau kita melihat video-video klarifikasi mereka, selalu diselipkan kalimat-kalimat yang mencoba menjustifikasi apa yang telah mereka lakukan. Itu sama seperti kita, remaja-remaja zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang seringkali merasa dirinya yang paling benar. Padahal kita berkata bahwa kehidupan kita ini hanya dapat dibenarkan oleh iman kita. Jadi sebenarnya kalau kita terus-menerus berpasrah kepada Kristus dan kita yakin akan firman-Nya, Tuhan akan mampu mengubahkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang tidak perlu lagi kita mencoba agar diri kita dibenarkan, karena Tuhan Yesus sendirilah yang membenarkan diri kita. Topik yang ketiga, low-key arrogance. Low-key arrogance adalah kondisi di mana ada atau seseorang yang mencoba untuk terlihat sebagai pribadi yang rendah hati, tapi sebenarnya dengan tujuan untuk menunjukkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita bisa menyebutnya sebagai fake modesty atau fake humility. Dan juga orang-orang seperti ini sering saya sebut dengan istilah merendah di atas ketinggian. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sekarang kerendahan hati atau belas kasih itu juga bisa menjadi nilai jual yang baik. Banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik atau rendah hati, tapi sebenarnya dengan tujuan fame atau popularity. Tapi kita nggak boleh ya menuduh semua orang seperti itu, tetapi kebanyakan memang seperti itu. Atau bisa juga disebut sebagai pencitraan, tapi lebih tepat low-key arrogance. Kesombongan dalam bentuk apapun sebenarnya tetap Alkitab memiliki pandangan yang sama, bahwa semakin kita merasa diri kita tinggi, justru Tuhan akan semakin merendahkan kita. Oleh karena itu, tetaplah jaga hati dan pikiran kita. Dan ketika kita emang benar-benar ingin berbuat baik atau kita melakukan hal-hal yang sifatnya merendahkan hati kita, lakukanlah dengan sungguh tanpa tujuan apapun. Itulah yang Tuhan maksud mengenai kerendahan hati yang sejati. Jadi secara garis besar, kalau kita melihat seluruh pembelajaran hari ini, the effect of modernism
adalah bagaimana orang-orang berusaha untuk menginfluence atau mempengaruhi satu sama lainnya dengan berbagai cara. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen yang baik atau remaja-remaja dan anak-anak muda Kristen yang baik, kita harus mengerti dan mengetahui bahwa tidak segalanya hal-hal yang sifatnya modern itu baik. Terkadang kita harus memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan prinsip-prinsip Alkitab yang juga kuat dalam hati kita. Kesimpulannya adalah seperti ini, saya menyebutnya the chains. Victim mentality, self-justification, and low-key arrogance itu adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya ketiga hal ini berjalan beriringan, dan kalau kita sudah mengerti teori-teori di atas, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bagaimana orang-orang yang memiliki 3 hal ini. Tapi yang jelas, fokuskan diri kita kepada Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh dari 3 sifat-sifat ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Dan sangat diharapkan semuanya mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan pada waktunya. Thank you. See you next week.